Di sini saya akan memenuhi tugas wawancara Pancasila dengan tema Pancasila sebagai budaya organisasi. Pancasila di sini adalah ideologi negara Indonesia. Tidak terpungkiri bahwasanya Pancasila adalah sebuah paten atau dasar negara Indonesia itu sendiri. Nah, itu untuk gambaran umum tentang Pancasila. Nah, organisasi di sini adalah sekumpulan orang-orang yang terdiri dari 2 orang atau 3 orang yang mana memiliki tujuan atau visi yang sama. Organisasi ini adalah juga mempunyai struktural. Nah, kita tahu bahwasanya organisasi di Indonesia itu sangat banyak sekali. Entah dari organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, organisasi politik, bahkan organisasi yang sosial dan lainnya. Nah, pertanyaannya, apa sih keterkaitan antara Pancasila dan organisasi? Perlu diketahui bahwasanya organisasi itu pasti memiliki ideologi atau landasan organisasi ini dibangun. Dasar atau akar. Kenapa sih organisasi ini terbentuk? Nah, rata-rata organisasi di Indonesia itu memiliki ideologi Pancasila. Nah, perlu diketahui kembali bahwasanya Pancasila sebagai ideologi negara berarti bahwa Pancasila merupakan gagaran dasar yang berkenan dengan kehidupan negara atau organisasi tersebut. Ideologi Pancasila memiliki konsep mengenai masyarakat yang dicita-citakan dalam ideologi Pancasila adalah masyarakat yang dijiwai dan mencerminkan nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila. Nah, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila adalah nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan nilai-nilai keadilan. Nah, sesuai sekali dengan kondisi negara kita, kondisi sosiologi negara kita. Nah, bagaimanapun juga organisasi yang berada di bawah, maksudnya yang berada di Indonesia, itu rata-rata kebanyakan berasaskan Pancasila atau berideologi Pancasila. Nah, jadi antara Pancasila dan organisasi ini adalah suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, khususnya di negara Indonesia ini. Begini, kalau ada mahasiswa yang masih tidak paham apa itu Pancasila, apa isi dalam Pancasila tersebut, maka perlu dipertanyakan kemahasiswaannya. Jadi mau nggak mau seperti ini, mahasiswa sebagai agent of change, agent of analysis, agent of agent of change. Nah, itu harus bisa mengamalkan atau mengetahui apa sih substansial dari Pancasila itu sendiri. Nah, sebelum kita beralih kepada mahasiswa dulu, nah kita kembali ke perguruan tinggi dulu. Di dalam universitas atau perguruan tinggi itu ada Tridharma perguruan tinggi. Nah, di situ ada 3 poin utama. Yang pertama, pendidikan dan pengajaran. Yang kedua, penelitian dan pengembangan. Yang ketiga, yakni pengabdian kepada masyarakat. Nah, kembali kepada korelasi antara perguruan tinggi dan Pancasila adalah suatu kesatuan yang sangat menyambung sekali. Karena di dalam Pancasila tersebut terdapat pendidikan nilai. Nah, seperti yang dikemukakan oleh Sastra Prateja, yang dimaksud dengan pendidikan nilai adalah penanaman dan pengembangan nilai-nilai pada diri seseorang. Pengertian yang hampir sama. Mardia Tamaja mendefinisikan pendidikan nilai sebagai bantuan terhadap peserta didik agar menyadari dan mengalami nilai-nilai serta menempatkan secara integral
dalam keseluruhan hidupnya. Nah, jadi perlu kita ketahui bahwasanya sangat penting sekali, sangat berkorelasi sekali antara mahasiswa dan Pancasila. Juga apa ya? Mahasiswa itu sangat apa ya? Sangat lumrah sekali di telinga mahasiswa Pancasila ini, karena kalau mahasiswa tidak memahami apa substansial dari Pancasila itu sendiri, maka perlu dipertanyakan juga kewarganegaraannya dia di Indonesia ini. Karena kalau sudah dia mahasiswa, seorang yang intelektualis, seorang yang menjadi agent of change, agent of analysis, pasti tahu substansial Pancasila tersebut, karena di situ mengandung sekali nilai-nilai pendidikan yang juga ternilai dalam Pancasila, seperti itu. Nah, kita tahu bahwasanya di dalam Tridharma perguruan tinggi itu ada pendidikan dan pengajaran, ada penelitian dan pengembangan, dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, tentunya mahasiswa harus mampu menerapkan apa yang menjadi Tridharma perguruan tinggi. Ya, kalau tidak semuanya, salah satunya saja. Nah, di dalam setiap nilai Tridharma itu pasti sangat berhubungan sekali kepada Pancasila, terutama terkait pendidikan dan pengajaran. Nah, kewajiban kita sebagai mahasiswa ialah belajar dan mengimplementasikan kepada orang yang membutuhkan. Setelah kita belajar sampai tamat, maka tugas kita adalah mengajarkan kembali apa yang telah kita pelajari tersebut. Dan menurut saya pribadi, ketika seorang mahasiswa ingin menurut saya seorang mahasiswa ketika ingin mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila, maka dia harus ikut organisasi. Karena di organisasi itulah kita mengajarkan apa itu arti Pancasila yang sebenarnya. Tidak cukup di bangku kuliah saja. Di organisasi itu jauh lebih mengetahui apa sih itu arti Pancasila yang sebenarnya. Entah itu dari keterkaitan sosial, bagaimana kita belajar memimpin, bagaimana kita mengenali diri sendiri. Nah, kalau seorang mahasiswa belum tahu arti Pancasila, maka mari bergabung di organisasi-organisasi yang sangat kental atau berasaskan Pancasila itu sendiri. Kita tahu ya, kembali lagi kepada dasar ideologi negara. Kita tahu negara itu ada organisasinya apa, yakni pemerintah. Juga tidak dipungkiri organisasi-organisasi yang ada di Indonesia ini, entah itu dari organisasi kepemudaan, organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan, bahkan organisasi kemahasiswa pun itu mempunyai landasan atau berasaskan Pancasila. Nah, bentuknya apa? Salah satu organisasi di dalam penguatan ideologi Pancasila yang dilakukan oleh organisasi yaitu melalui kegiatan-kegiatan dan pelatihan-pelatihan. Nah, di situ sudah jelas bahwasanya landasan kegiatan-kegiatan yang ada di organisasi Indonesia ini dan pelatihan-pelatihan dalam rangka menolak gerakan dan aktivitas terorisme dan radikalisme. Juga kegiatan jumpa hati perempuan lintas agama, santunan anak yatim, dan masih banyak kegiatan dan pelatihan. Itu adalah sebuah bentuk yang sangat real terkait implementasi Pancasila dalam organisasi-organisasi. Nah, tentunya terkait pelaksanaan kegiatan dan pelatihan sebagai upaya penguatan ideologi Pancasila itu sangat memberikan banyak manfaat sekali. Entah itu dari segenap elemen masyarakat, elemen pemuda, intinya dari semua elemen itu sangat memberikan bermanfaat sekali. Dan ketika sebuah kegiatan dalam organisasi atau sebuah pelatihan dalam organisasi itu tidak memberikan manfaat kepada masyarakat, nah itu diperlu tanyakan kembali.
sebagaimana penguatan ideologi Pancasilanya. Nah, itu adalah bentuk apa ya? Jadi kegiatan-kegiatan yang ada di organisasi berbasis kemasyarakatan, berbasis kemanfaatan, itu adalah wujud nyata dari pelaksanaan Pancasila itu sendiri.